Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Sore. Nita akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan, yaitu sistem jaringan pada terdistribusi. Saya Nita Novianti sebagai moderator dan Gilang Ramadan sebagai pemateri dan Faizal Muhammad Wilayah sebagai pemateri. Langsung saja presentasinya. Pembahasan materi mencangkup satu pengertian sistem terdistribusi pada pengertian sistem jaringan pada terdistribusi. Yang kedua, jenis-jenis sistem jaringan pada terdistribusi. Dan ketiga, manfaat sistem jaringan pada terdistribusi. 4. Kelebihan dan kekurangan sistem jaringan pada terdistribusi. Yang kelima adalah pengertian. Sistem jaringan terdistribusi adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling berhubungan dan terpusat pada sebuah Maaf, layarnya masih di mid, belum pindah ke PPT. Oh, layarnya belum. Oke. Masih enggak? Udah tertampil. Masih. Udah ada. Sudah. Pengertian. Sistem jaringan terdistribusi adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer atau node yang saling berhubungan dan terpusat pada sebuah server yang terletak di pusat jaringan. Setiap node pada jaringan tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara mandiri, namun tetap dapat saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya dengan node lainnya. Dalam sistem jaringan terdistribusi, tidak ada satu titik pusat yang mengontrol seluruh aktivitas jaringan, sehingga sistem ini lebih fleksibel dan mempercepat proses kerja serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Contoh aplikasi dari sistem jaringan terdistribusi adalah web server, sistem manajemen basis data, distribusi, aplikasi multimedia, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gilang Ramadan. Baik, terima kasih Nita. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Jenis-jenis sistem jaringan peer-to-peer P2P. Jaringan P2P dapat bertindak sesuai server maupun klien, sehingga setiap komputer memiliki kemampuan yang sama dalam mendistribusikan file dan sumber daya. Dan yang kedua, sistem jaringan klien server. Sistem ini menggunakan server sebagai pusat kontrol jaringan di mana server bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dan data pada jaringan. Dan yang ketiga, sistem jaringan hybrid. Dalam sistem ini, beberapa komputer pada jaringan akan bertindak sebagai server, sedangkan komputer lainnya hanya berfungsi sebagai klien. Dan yang keempat, sistem RAID computing. Sistem jaringan ini menggunakan banyak komputer yang diperlukan untuk menyelesaikan satu tugas tertentu secara bersamaan dengan terhubung dan membentuk grid computing yang dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan data dan efisien energi. Dan yang terakhir, sistem cloud computing. Sistem jaringan ini menggunakan jaringan internet untuk mengakses berbagai layanan dan aplikasi melalui server pusat. Dan selanjutnya,
manfaat. 1. Peningkatan kinerja. Sistem jaringan terdistribusi dapat meningkatkan kinerja dengan memperluas sumber daya, komputasi, dan penyimpanan data. Dan yang kedua, efisiensi biaya. Terdistribusi sistem jaringan lebih efisien dalam penggunaan biaya dan sumber daya karena sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara bersamaan oleh berbagai aplikasi. Dan yang ketiga, skalabilitas. Sistem jaringan terdistribusi dapat dengan mudah diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan menghindari terjadi bottleneck. Dan yang keempat, keamanan. Sistem terdistribusi dapat untuk dibagai kebutuhan atau kontrol akses yang ketat untuk memastikan keamanan dan privasi. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Paija. Baik, saya akan menjelaskan yang keempat yaitu perbedaan. Pertama berbicara langsung slide yang keempat perbedaannya. Keempat ya. Halo. Terus suaranya. Yang perbedaan berbicara yang atasnya. Oke. Yang keempat yaitu ada perbedaannya. Yang pertama, probabilitas yang tinggi. Sistem dapat ditingkatkan secara horizontal atau penambahan mode atau vertikal menambah kapasitas node. Dengan sehingga sistem dapat menangani beban yang semakin besar. Yang kedua, ada ketersediaan yang tinggi. Sistem terdistribusi biasanya memiliki banyak node, sehingga jika satu node gagal, sistem dapat berjalan dengan normal. Yang ketiga, pemrosesan data dengan cepat. Dalam sistem terdistribusi, pemrosesan data yang dapat dilakukan secara paralel di beberapa node, sehingga meningkatkan kecepatan pemrosesan data. 4. Biaya yang rendah. Sistem terdistribusi umumnya menggunakan perangkat atas dan perangkat lunak yang murah dan mudah didapat, sehingga biaya implementasi dapat lebih rendah dibandingkan dengan sistem terpusat. Kemudian apabila ada kekurangan, bisa diberikan sesuatu berita tentang kekurangan. Dari yang kekurangan itu ada 4. Yang pertama ada kompleksitas. Sistem jaringan terdistribusi seringkali cukup kompleks dan sulit untuk diatur. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen yang harus disatukan dan koordinasi dibutuhkan antara komponen-komponen tersebut. Yang kedua, keterbatasan performa. Sistem jaringan terdistribusi dapat mengalami keterbatasan performa karena adanya keterbatasan pada bandwidth dan latensi jaringan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja aplikasi yang berjalan pada sistem tersebut. Yang ketiga, masalah keamanan. Sistem jaringan terdistribusi lebih. Yang keempat, kesulitan dalam manajemen. Manajemen sistem jaringan terdistribusi membutuhkan sumber daya yang besar dan memerlukan kemampuan yang tinggi.
Hal ini menambah beban bagi perusahaan untuk mengelola sistem jaringan dan distribusi tersebut. Yang terakhir yaitu kelima, kesimpulan. Sistem jaringan pada dasarnya adalah sistem yang terdiri dari beberapa komputer atau sistem yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini memungkinkan program untuk mengakses dan berbagi sumber daya seperti file, berita, dan informasi secara bersama-sama. Sistem jaringan terdistribusi memiliki kelebihan dalam hal stabilitas, reliabilitas, dan ketersediaan. Dalam sistem ini, tugas dan pekerjaan dapat didistribusikan secara merata dan efisien kepada komputer atau server di jaringan, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam menjalankan operasi bisnis atau layanan online. Selain itu, dengan adanya delegasi dan developer yang baik dapat menjamin kesinambungan bisnis atau layanan meskipun terjadi gangguan salah satu node. Oleh karena itu, sistem jaringan terdistribusi sangat cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan kinerja tinggi dan toleransi terhadap kesalahan. Baik, saya akan kembali kepada moderator, Margarita. Baik, terima kasih Saudara Gilang dan juga Faiza. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan bagi yang mau bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah sebutkan contoh dari sistem jaringan pada sistem terdistribusi. Saya akan jawab. Sistem jaringan pada sistem terdistribusi adalah sekelompok komputer yang terhubung melalui jaringan komunikasi dan dapat berbagai sumber daya data dan layanan. Sistem jaringan terdistribusi memiliki beberapa keuntungan seperti kinerja, reliabilitas, skalabilitas, dan berbagai data. Namun sistem jaringan terdistribusi juga memiliki beberapa permasalahan seperti kesulitan dalam membangun perangkat lunak, masalah jaringan, masalah keamanan, dan transparansi. Beberapa contoh dari sistem jaringan pada sistem terdistribusi terbagi menjadi 4. Yang pertama, client server. Sistem ini terdiri dari dua jenis komputer, yaitu klien yang mengirimkan permintaan ke server dan server yang melayani permintaan klien dan mengirimkan hasil kembali. Contohnya, aplikasi client server adalah web browser dan web server. Email klien dan email server, database klien dan database server, dan lain-lain. Dan yang kedua, peer-to-peer atau disingkat dengan P2P. Sistem ini terdiri dari komputer-komputer yang setara dan dapat berfungsi sebagai klien maupun server. Komputer-komputer ini saling berkomunikasi di berbagai sumber daya tanpa adanya otoritas pusat. Contoh aplikasi P2P adalah BitTorrent, Skype, Napster, dan lain-lain. Dan yang ketiga, Grid Computing. Sistem ini terdiri dari komputer-komputer yang tersebar di lokasi yang berbeda-beda dan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas yang besar dan kompleks. Komputer-komputer ini saling berbagi sumber daya seperti CPU, memori, disk, bandwidth, dan lain-lain. Contoh aplikasi grid computing adalah SETI Home, Coding, Homegoing, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah cloud computing. Sistem ini terdiri dari komputer-komputer yang terhubung melalui internet dan dapat menyediakan layanan komputer yang fleksibel, scalable, dan on-demand. Komputer-komputer ini dapat berada di pusat data yang dikelola oleh penyedia layanan cloud. Contoh aplikasi cloud computing adalah Google Drive, Dropbox, Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan lain-lain. Gimana perwakilan kelompok 5? Apakah cukup jelas? Cukup, terima kasih. Iya, sama-sama.
Baik, saya akan menjawab dari kelompok 6. Mengasuh sistem jaringan terdistribusi lebih rentan terhadap serangan dari luar dan sulit untuk diatur keamanannya. Jawabannya, sistem jaringan terdistribusi lebih rentan terhadap serangan dari luar dan sulit untuk diatur keamanannya karena memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya. Dari sistem jaringan terpusat, sistem jaringan terdistribusi terdiri dari banyak komputer yang terhubung satu sama lain dan saling berkomunikasi untuk melakukan tugas tertentu. Karena banyaknya komputer yang terhubung, maka sistem jaringan terdistribusi memiliki banyak titik masuk yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk melakukan serangan. Selain itu, karena sistem jaringan terdistribusi terdiri dari banyak komputer yang terhubung, maka pengaturan keamanannya menjadi lebih sulit karena harus dilakukan pada setiap komputer yang terhubung. Baik, itu saja. Apakah cukup untuk jawabannya? Sudah. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih teman-teman. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Apa cukup ya? Oke. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di presentasi kelompok 10 ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.